Hola, salam Just Talk. Kita bahas satu pertandingan. Ini baru selesai match yang luar biasa. Sebagai penonton netral kayak gue dan mayoritas dari kalian menikmati dua babak yang berbeda, 5 gol, dua permainan yang berbeda, dan sangat seru dari babak awal dari detik awal sampai detik akhir. Bahkan gue babak pertama tadi cepet banget selesainya, babak kedua pun demikian. Jadi ya kita menikmati. Coba kita lihat dulu dari awal. Mulai dari line up. Gue bikin di preview, gue bilang Henderson yang main dan Luis Diaz. Kenapa? Klopp pasang Jota dan Keita yang menurut gue agak terlalu berani. Oke? Klopp gambling dan gue bilang Klopp kalah. Seperti terjadi di babak kedua, kebobolan 2 gol. Kenapa Klopp kalah? Kita tahu bahwa Villarreal ini ketinggalan 2-0. Kalau lu jadi pelatih, apa yang lu lakukan? Apakah lu akan bertahan? Tidak mungkin, karena semua tim yang bertahan ketemu Liverpool akan jebol. Oke? Jadi Villarreal akan menyerang. Kalau lu menyerang, terutama di tengah, lu pasang Henderson, karena dengan Fabinho dan Keita itu lebih attacking midfield kan, sama Kak Thiago di area kiri, Keita di area kanan. Kalau lu pasang Henderson, kasih Thiago free roll, minimal lu punya 2 pivot yang lebih bisa menahan daripada cuman Fabinho. Satu. Kenapa Diaz? Diaz ini etos kerjanya tinggi. Dia punya skill. Memang Mane sebagai striker killernya kurang lah. Jota lebih bagus sebagai killer. Tapi etos kerjanya Diaz ini dibutuhkan. Oke? Maka dari itu gue bilang Henderson dan Diaz yang main. Ternyata tidak. Apa yang terjadi di babak pertama? Diserang Spartan, bola bawah, bola atas, tengahnya Liverpool ancur-ancuran. Keita berkali-kali telat turun, Thiago berkali-kali telat turun, jelek juga mainnya. Fabinho kewalahan di tengah, dengan gampangnya mereka passing lewat tengah, lewat atas. Mereka ngepres 5-6 orang, jadi tidak kasih Liverpool ruang untuk bangun serangan. Artinya Liverpool ngandelin long ball, oke? Dan tahu akurasi passing berapa? Di babak pertama 65%. Ya, 65%. Kalau lu punya akurasi 85% aja, itu normal. MU kemarin main keren, 91%. Itu baru bagus. Nah, kalau kita lihat juga biasanya Liverpool di babak pertama itu mereka selalu menguasai. Mereka bermain cool. Tapi kayaknya kaget dengan Spartannya Villarreal. Tempo sangat tinggi. Oke? Terjadi gol pertama salah Robertson. Van Dijk telat masuk. Gol kedua salah Trent Alexander-Arnold. Masih di press. Satu babak 45% di press terus. Gue rasa peluang untuk menjadi 3-0 lebih besar daripada 2-1. Makanya gue tweet di menit 42, Klopp pengen banget ini cepat segera selesai di babak pertama biar babak kedua dimulai. Mulai babak kedua, satu pergantian. Seperti yang gue tweet, Jota out, Diaz in, Mane ke striker. Tapi gue juga bilang Henderson in, bukan Keita. Biar lini tengah lebih menguasai. Karena kalau menguasai lini tengah, membangun serangannya lebih gampang. Oke? Yang bikin gue heran, mereka kalah stamina. Menguras stamina, bukan kalah. Stamina Villarreal terkuras. Tapi dalam olahraga, bukan bola aja ya, semua olahraga itu kan ada momentum. Pada saat lu lagi di atas, lawan lu di bawah, you keep going on sampai lu kill the game. Kill the game adalah cari gol ketiga, gol 4, gol kelima.
Kalau gol ketiga terjadi atau gol keempat, gue rasa Liverpool selesai. Kalau seandainya 4-0 duluan, oke? Nah ini enggak. Memang dengan gaya Spartanya Villarreal, nggak bisa main 90 menit kayak begini. Tapi at least di babak kedua di awal harusnya Villarreal main seperti di babak pertama. 15 menit bisa, harusnya bisa, karena baru istirahat, oke? Atau 20 menit, 25 menit. Baru bertahan kalau dapat gol ketiga ataupun keempat. Karena Liverpool nggak bisa apa-apa kalau di press. Kelihatan akurasi passing 65%, oke? Apa yang terjadi? Di babak awal Villarreal bertahan, nggak parkir bis, bertahan di babak sendiri. Liverpool dapat waktu untuk melakukan passing, mendapatkan irama bermain. Kalau lu kasih Liverpool ruang, udah selesai. Bambino finito, selesai loh. Dikasihlah ruang, Liverpool main. Tak, 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 bangun serangan, passing, kiri kanan, Villarreal nguber pantat. Dapat 1 gol, golnya Fabinho. Itu apa namanya, bukan golnya aja keren, tapi set playnya juga keren. Tangtung masuk lewat tengah, Fabinho masuk dribbling shoot, selesai. Gol, itu dari Salah kalau nggak salah. Rulli kena kolong, oke? 2-1, apa yang dilakukan Villarreal? Tetap pemain bertahan sendiri. Bang, 2-2, Luis Diaz, bola atas. Baru Villarreal keluar. Baru bermain kayak di babak pertama. But that's too late. Ini sudah telat, karena Liverpool sudah mendapatkan irama bermainnya. Turun ke bawah, passing di babak pertama tidak terjadi. By the way, akurasi passing di babak kedua itu 85%, sehingga average babak pertama dan babak kedua itu 75%, which is rendah sebenarnya. Tapi kerendahan akurasi passing itu terjadi di babak pertama. Babak kedua masih normal lah, 85%. Baru pas 2-2 mereka main high press. Nah, disitulah karena Liverpool sudah mendapat irama bermainnya, lahirlah gol ketiga Mane. Ruang banyak, dikasih bola panjang, Rulli lagi salah. Rulli hari ini gue rasa dia 2 bulan gak bisa tidur kalau inget match ini. Bener-bener bapuknya bapuk. Apakah salah Rulli? Sebenarnya nggak juga, karena Rulli memang kiper biasa aja, bukan kiper top. Kalau dia top, dia nggak main di Villarreal. Ini kalau gue bilang salahnya apa? Salahnya Mr. Good Evening. Salah si Emery. Karena dia tidak memberi instruksi untuk di awal babak kedua bermain seperti ini. At least 15-20 menit cari gol ketiga. 2-0 is not enough. Lu harus cetak 1 gol lagi kalau mau lolos. Ya kan? Kenapa lu main bertahan? Inilah untuk gue membuat sebuah contoh di mana Emery itu pelatih yang mungkin masih bisa masuk kategori bagus lah. Tapi definitely bukan pelatih top. Lo kasih Liverpool ruang kayak begitu udah selesai. Dan kita lihat kan betapa kontribusinya Jota. Tapi habis itu masukin 3 pemain, si Mika sama Curtis Jones. Kalau bilang Curtis Jones main, itu sama aja Liverpool bermain dengan 10 orang. Beruntung Villarreal Capoue dapat kartu merah, jadi 10 lawan 10, gue anggap 10 lawan 10. Ini pemain, mungkin kalau dia nggak main, 10 orang pemain Liverpool itu lebih bagus. Dribbling, hilang bola sendiri, passing 5 meter nggak sampai bolanya, itu kan membuat bahaya, tim sendiri bahaya. Tsimikas crossing pertama, temennya di mana, bolanya kemana. Ini menjadi PR bahwa Liverpool butuh bench yang kuat. Mending Harvey Elliott jauh daripada seorang Curtis Jones. Tapi memang harus diakui Thiago itu nggak jelek banget main di babak pertama. Babak kedua ada bangkit. Keita oke, so not bad di babak kedua. Babak pertama jelek, transisinya jelek banget. Nah, beruntunglah ini Villarreal, bukan Real Madrid atau bukan klub besar. Kalau klub besar, lu bikin kesalahan kayak di babak pertama Liverpool tadi, nggak akan bisa kembali.
Tapi ini akhirnya Liverpool lolos dengan menang 3-2. Salah dapat peluang besar, kalau nggak salah dapat 2 counter ya, yang dua-dua nggak berhasil. Cuman yang penting ya sudahlah, yang penting Liverpool lolos ke final. Ketemu siapa kita nggak tahu. By the way, gue akan bikin live commentary. Jadi gue nonton TV pakai AirPod, karena suara yang gue denger sambil di handphone itu live YouTube. Dan gue tidak kasih play by play, tapi gue akan baca komentar sekali-sekali. Pertanyaan gue akan jawab. Oke? Ini eksperimen pertama kali, semoga berhasil, bagus. Gue akan lakukan lagi kalau seandainya yang nonton cuman 10.000 ya, males juga. Oke, thanks for watching.